Penempatan 200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang 6 bulan ke depan. Jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar. Ya, pemerintah menambah durasi penempatan dana sebesar Rp200 triliun di dalam sistem perbankan hingga September 2026. Langkah ini guna menghapuskan keraguan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Penempatan 200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang 6 bulan ke depan. Jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar. Boleh gitu ya. Kami mengharapkan bank lebih bersemangat mencari debitur tentunya dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait keputusan untuk memperpanjang waktu penempatan dana yang berasal dari sisa anggaran lebih atau SAL sebesar Rp200 triliun ke 5 bank anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dan 1 Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Periode tambahan penempatan dana tersebut berlangsung sejak bulan Maret hingga September 2026 yang bertujuan untuk menghapus keraguan sektor perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Meski demikian, Menteri Purbaya meminta kepada perbankan untuk lebih bersemangat dalam mencari debitur baru dan menyalurkan kredit di tahun ini, tentunya dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, Menteri Keuangan juga menegaskan akan melakukan proses monitoring dan evaluasi pada bulan September mendatang setelah masa perpanjangan selama 6 bulan di sistem perbankan nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, efektivitas perpanjangan penempatan dana Rp200 triliun di perbankan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Kemudian ada Bapak Tauhid Ahmad, Ekonom Senior Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Sarmila, apa kabar? Baik, luar biasa. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Tauhid, apa kabar Pak? Ya, baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Tauhid bisa memberikan satu gambaran terkait dengan pemerintah yang kembali memperpanjang ya penempatan dana Rp200 triliun begitu dalam sistem perbankan nasional kita begitu. Sejauh mana Anda melihat urgensinya di tahun 2026 ini? Ya, kalau saya lihat begini, memang pertama ya dari sisi penguatan likuiditas perbankan ya. Kalau kita lihat memang tampaknya memang dengan tidak menarik ya pada bulan Maret ini sangat bisa dimanfaatkan oleh perbankan asalkan kredit itu tumbuh dengan tinggi begitu. Yang kedua, tampaknya pemerintah cukup percaya diri karena uang tersebut tidak ditarik ke kas Kementerian Keuangan ya sebagai sumber penerimaan sehingga itu digunakan untuk belanja publik ya. Karena di Januari atau Februari kalau kita lihat ya penerimaan pajak cukup baik sehingga tidak menarik tidak perlu pemerintah ya Kementerian Keuangan menarik dana tersebut ya ke kas negara sehingga tetap masih bisa difungsikan sebagai sumber likuiditas. Saya kira substansinya tersebut kalau misalnya tahu-tahu katakanlah nanti di April atau Mei pajak agak seret dan kemungkinan defisit bisa tambah, kemungkinan itu bisa lagi masuk lagi ke kas pemerintah begitu. Jadi penundaan ini saya kira dalam rangka melihat respon tersebut gitu Mas. Ya, berarti memang mengikuti kondisi lah ya kalau kita bisa katakan begitu ya Pak Tauhid. Nah, dari Bu Sarmila sendiri melihat ini menjadi angin segar kalau kita lihat dengan likuiditas yang cukup banyak begitu di sektor perbankan sehingga mungkin bisa melakukan ekspansi bisnis atau paling tidak ada tantangan tersendiri yang mungkin bisa dicermati tahun ini. Bu Sarmila. Ya, makasih Mas Pras. Ya. Saya senang sekali ya hari ini kita bisa berdiskusi karena udah beberapa kali ini saya melihat isu-isu ekonomi kita ini menjadi
prioritas sekarang ini di antara semua isu yang lain ya. Oke. Nah, kami melihat perpanjangan ini sangat baik dan mungkin mau mencoba yang kedua ya, mencoba yang berikutnya karena seperti Pak Tauhid sampaikan tadi benar, pemerintah masih ingin membantu masyarakatnya melalui perbankan. Nah, lagi-lagi Mas Pras, saya minta SBN bunganya diturunin supaya tidak lagi uang yang diniatkan untuk beredaran apalagi sekarang seasonal ya, habis Oke. kemarin habis apa tahun Imlek, tahun baru China, kemudian menjelang Ramadan juga ini ya. Jadi saya pikir kita harapannya uang itu bisa berputar di masyarakat. Nah, namun demikian lagi-lagi kalau lewat sektor perbankan tidak semudah yang dibayangkan dengan yang tidak non-bank seperti Oke. itu. Jadi ini juga menjadi PR kami, tidak semudah membalik telapak tangan lah ya ketika uang itu diperpanjang, tidak Oke. serta-merta iklim dunia usaha langsung bagus gitu, tidak serta-merta. Namun demikian ini menjadi catatan bahwa ada peluang hari ini itu untuk perbankan bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan produktivitas yang lagi betul-betul menjadi program pemerintah. Di antaranya itu adalah program makan bergizi gratis, kemudian Koperdes Merah Putih. Jadi banyak sekali subkon atau supplier-supplier yang mendukung program andalan pemerintah itu. Jadi menurut saya ini bagus, tapi ada catatan supaya dari pihak perbankan tidak lagi menitipkan uangnya di SBN, tolong bunga SBN-nya ditinggikan ya. Diturunkan. Diturunkan, bukan Oke. ditinggikan, maaf. Iya, iya, iya. Diturunkan, saya udah minta berkali-kali ini termasuk mungkin yang 10 kali saya omongkan. Ya, makasih. Baik, baik, Bu Sarmila. Nah, Pak Tauhid, lantas bagaimana kalau kita melihat pengalaman sebelumnya? Seberapa efektif akhirnya kalau kita lihat penempatan dana pemerintah di perbankan ini untuk bisa mendorong lagi pertumbuhan kredit perbankan kepada dunia usaha maupun masyarakat sendiri, Pak? Ya, kalau kita lihat ya dana 200T itu kan memperkuat likuiditas bank ya. Kalau kita amati ada beberapa indikator ya. Memang pertumbuhan kredit ya di 3 bulan terakhir ya sampai Desember 2025 tumbuh. Itu dari sekitar 8% ya mencapai kemudian di bulan September, Oktober, kemudian di Desember jadi 9,63%. Oke. Tetapi yang itu ternyata jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK, artinya lebih banyak tabungannya nih, jadi kreditnya pertumbuhan kredit jauh lebih rendah dibanding tabungan ya. Kalau tabungannya dengan DPK tadi Oke. dari sekitar 8% menjadi sekitar 13% ya, 9 sampai 13. Jadi selisihnya yang satu hampir 2, yang satu 4%. Jadi sebenarnya bank ini kelebihan likuiditas begitu ya, apalagi dengan situasi kemarin ditambah 200 triliun ya tambah besar likuiditasnya begitu. Jadi kalaupun ada kita lihat efektivitasnya masih relatif kecil lah. Ada memang tumbuh ya tetapi relatif kecil begitu. Bank Oke. menyalurkan ini ke kredit sedikit ya, tetapi mereka juga menyimpan ya ke SRBI juga cukup tinggi gitu. Kalau kita lihat kemarin terutama Oktober November kenaikan kenaikan SRBI nominalnya hampir 700 sampai 800 triliun itu juga sumbernya juga sebagian besar juga dari bank ya, walaupun juga dari dari luar begitu. Nah, ini yang saya kira Oke. memang mungkin ya kalau kita lihat secara umum ini efektivitasnya masih relatif kecil ya dibandingkan dari yang diharapkan oleh pemerintah ya. Bukan salah bank juga ya, tapi juga ada problem struktural di ekonomi kita yang tidak bisa menyerap kredit yang cukup besar begitu ya. Bisa jadi memang persoalannya demand tadi gitu, demandnya masih kecil, uangnya banyak yang akan disalurkan. Nah, ini yang saya kira ada problem di dunia usaha maupun di sektor UMKM
yang tidak bisa menyerap likuiditas sangat besar terutama di 3 bulan terakhir ini. Oke, itu Mungkin dia memang problemnya perlu di situ, Mas digaris Pras. bawahi tadi ada demand, kemudian daya beli masyarakatnya sendiri begitu ya Pak Tauhid ya. Dan kita akan cermati sejauh mana dampak kebijakan ini karena kita tahu juga undisbursed loan di perbankan nih masih cukup tinggi ya sudah disampaikan oleh Bank Indonesia, masih sekitar 2.500 triliun nih Pak Tauhid dan Bu Sarmila. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar ya Pak dan Bu Sarmila. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data, kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari sisi suku bunga kredit perbankan ya, per Januari 2026 ini kita lihat di data menyebutkan 8,8%. Ini memang ada penurunan dibandingkan dengan Januari di tahun 2025 atau year on year di 9,2%. Jadi ada penurunan sekitar 40 basis point untuk suku bunga kredit perbankan per Januari. Dan berikutnya kita akan cermati data terkait dengan pertumbuhan kredit perbankannya sendiri seperti apa sih di bulan Januari 2026. Ini dia ada kenaikan di Januari 9,96%. Sementara di Desember 2025 atau di bulan sebelumnya itu sekitar 9,69%. Itu dia untuk pertumbuhan kredit perbankan. Dan selanjutnya undisbursed loan perbankan per Januari 2025 ini yang juga bisa kita cermati bersama. Mencapai 2.506,47 triliun atau sekitar 22,65% dari plafon kredit yang tersedia di perbankan nasional. Sementara kalau kita sandingkan dengan Januari 2025 di 2.439,2 triliun rupiah. Undisbursed loan-nya ini meningkat begitu. Kita akan bahas lebih jauh nanti bersama dengan kembali Pak Tauhid Ahmad, kemudian juga Ibu Sarmila Yahya. Ya, dengan beberapa data dan informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas apa yang bisa kita cermati Pak Tauhid? Undisbursed loan ini juga masih dalam posisi ataupun level yang cukup tinggi. Sementara Anda sampaikan juga DPK atau dana pihak ketiga di perbankan juga terus bertumbuh begitu, yang menandakan jumlah tabungan lebih banyak begitu. Apakah ini disebabkan lagi-lagi demand yang belum bertumbuh, daya beli masyarakat yang masih menjadi tantangan, atau ada trigger lain Pak Tauhid? Ya, yang pertama dari cermati ya dari pertumbuhan kredit tadi yang memang meningkat ya. Tetapi kalau kita bedah lebih dalam lagi, memang kalangan dunia usaha meski ada pertumbuhan kredit tadi ya, katakanlah menjadi 9,69 begitu. Tetapi yang tumbuh tinggi adalah kredit investasi. Jadi para pelaku usaha itu lebih senang ya untuk kredit investasi seperti bangunan, gedung, atau kepemilikan saham dan sebagainya, tumbuhnya sekitar 19-20%. Artinya pelaku usaha menghindari risiko-risiko yang tinggi dengan dia investasi yang sifatnya jangka panjang. Nah, dari kredit tersebut juga kalau kita bedah juga untuk modal kerja itu hanya tumbuh sekitar 4-5%. Nah, ini kan lebih rendah dari kredit secara umum. Nah, ini yang kemudian memberikan efek dia untuk modal kerja yang sifatnya jangka pendek ya di bawah 1 tahun, apakah bahan baku, bahan penolong dan sebagainya termasuk upah di dalamnya begitu. Ini yang menandakan aktivitas real yang kemudian pengaruh ke ekonomi begitu ya. Artinya memang betul. Kenapa ini tidak berimbang? Karena demand-nya itu sendiri rendah untuk sifatnya jangka pendek tadi, dibuktikan dengan kredit modal kerja yang hanya 4-5%. Dan kalau kita lihat ya, meski ekonomi kita tumbuh 5,11 ya, tetapi daya beli masyarakat itu masih lebih rendah. Di kemarin kuartal keempat ya, tetap pertumbuhan konsumsi kita on average masih di bawah 5%. Dan ini yang kemudian kenapa kita perlu dorong agar daya beli meningkat sehingga kebutuhan untuk modal kerja terutama beberapa sektor utama di perdagangan, di industri itu bisa lebih keras lagi begitu. Kemudian yang sisi kedua yang saya kira seringkali ya kelupaan adalah ketika katakanlah suku bunga sudah turun ya, tadi kita lihat sudah turun sekitar 40 BPS ya, sementara BI sudah turun sekitar 125 BPS ya. Di tengah situasi uncertainty terutama Desember kemarin plus Januari, terutama kalangan perbankan itu juga merasa wait and see dengan situasi suku bunga ini
cukup tinggi begitu ya, apalagi kemarin juga BI menahan suku bunga begitu. Plus lagi-lagi adalah amanat daripada Kementerian Keuangan dengan 200 triliun itu dengan suku bunga 4% itu akan membuat pelaku usaha nggak berani untuk menurunkan suku bunga lebih rendah lagi karena margin 4%. Kemudian net interest margin juga sekitar 4% begitu, pasti mereka akan tetap mengambil sisi suku bunga agak sulit untuk turun lebih dalam lagi di ke depan. Nah ini yang saya kira menjadi hambatan bagi para perbankan untuk bisa lebih progres lagi menurunkan suku bunga. Nah ini yang kemudian memberikan multiplier efek ke sektor real, cost of fund-nya masih relatif tinggi dengan situasi sekarang. Saya sepakat tadi yang disampaikan Bu Sarmila ya, suku bunga kita masih relatif cukup tinggi ya, dengan angka 8-9% itu hal yang sangat costly begitu bagi sektor usaha di tengah situasi ketidakpastian seperti ini begitu Mas. Baik, baik. Nah, kalian sendiri melihat bagaimana kalau misalnya dari antisipasi loan tadi yang masih cukup tinggi. Saat ini sebenarnya pelaku usaha di awal tahun ini memang ingin melakukan ekspansi secara jor-joran sesuai dengan, karena kan pemerintah di awal tahun juga kan akan lebih melakukan akselerasi ya untuk belanja pemerintah, begitu belanja kementerian lembaga, non lembaga. Kemudian Anda melihat bagaimana dari sisi pelaku usahanya sendiri, Bu Sarmila? Alhamdulillah ya Mas Pras, Pak Tauhid, kita Kadin Indonesia ini dapat angin segar setelah pulang dari Amerika kemarin Pak. Jadi banyak sekali tanda tangan dengan investasi dengan pihak Amerika. Mudah-mudahan nanti setelah secara organisasi ya kita itu banyak penandatanganan kerjasama yang kita coba realisasikan dan bikin make it happen lah gitu, bikin kejadian supaya bisa bergerak nih, kan itu salah satu upaya yang dilakukan Kadin secara langsung ya, secara aktif. Nah, sendirinya untuk real di lapangan ini yang terjadi di masyarakat kita, kalau kita boleh jujur sejujur-jujurnya, ini peran swasta hari ini sangat dikecilkan ini peran swasta sekarang ini Pak. Jadi dalam pemerintahan hari ini nih banyak sekali peran-peran pemerintah yang langsung dan BUMN ya, melalui BUMN itu langsung secara secara langsung itu banyak dikerjakan oleh sektor-sektor pemerintah lah, kelembagaan yang di bawah pemerintah. Jadi kalau yang swasta kan betul kita nggak berani ngambil kredit kalau nggak ada kepastian pembayaran. Dan yang menarik itu umumnya kredit-kredit sekarang itu adalah perpanjangan kredit yang lalu, nggak ada kredit-kredit baru gitu. Karena memang iklim usahanya tidak dicetak untuk menggerakkan swasta itu bergerak lebih baik gitu kan. Misalnya import aja kita udah takut nih sekarang kalau nggak misalnya hati-hati, nggak mengikuti aturan yang jelas, itu tuh bermasalah. Kalau kita mau ekspor juga negara-negara lain juga menahan ya, mereka juga pengen tidak semudah segampang itu kalau mereka menerima barang-barang dari luar. Jadi sekarang ini masing-masing negara lagi protek sama dirinya masing-masing untuk menjaga kestabilan ekonomi di masing-masing wilayah. Nah, hari ini kita kalau boleh bicara negara yang setara dengan kita itu mestinya India ya. Jadi India itu salah satu contoh yang pertumbuhan ekonominya menarik, tetapi inflasinya juga paling kecil gitu di antara Asia Selatan ya, di kalangan kita ini. Nah, oleh karena itu kami menghimbau sih peran swasta itu tolonglah di dalam negeri ini, peran swasta dalam negerinya itu diberi stimulus Pak gitu. Wabil khusus untuk kelas menengah ke atas gitu. Kalau menengah ke bawah banyak sekali program-program ya KUR gitu. Tapi KUR juga ini kayaknya kan banyak kemarin keluhan udah bertahun-tahun susah untuk diakses. Karena apa? Banknya nggak menurunin suku bunga walaupun BI rate sudah turun, pemerintah Kementerian Keuangan juga udah minta diturunin, tapi dalam realisasinya itu bunga itu tetap tinggi di banknya gitu. Coba nanti saya juga akan seneng nih hari ini udah ada, saya mau coba ke bank, saya mau cek bener-bener besok atau hari ini, bener nggak itu bank itu berikan 8% itu 8,8. Saya punya kredit Pak, bukan punya orang, saya punya kredit aja masih di atas 10 kira-kira yang masih 5M. Gitu Pak. Jadi saya juga besok nih ke bank, bagus juga nih Pak Tauhid sama Pak ini Pak.
IDX bilang itu 8,8. Jadi saya juga besok mau cek ke bank, Ya, bener nggak itu baik. kejadian gitu. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Bu Sarmila dan juga Pak Tauhid, ini semakin menarik dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila Yahya dari Kadin Indonesia, kemudian juga ada Bapak Tauhid Ahmad dari Indef. Nah, Pak Tauhid, tadi beberapa kali memang Bu Sarmila menyoroti ya terkait dengan suku bunga pinjaman, akses begitu untuk sektor-sektor usaha khususnya UMKM, keterlibatan dunia usaha di swasta begitu dalam mungkin pekerjaan-pekerjaan yang biasanya mereka lakukan begitu. Anda melihat tantangan seperti ini apakah juga mungkin bisa dipecahkan bersama? Dalam artian nanti ada win-win solution sambil kita menyikapi juga dengan ya sesuai dengan tema kita kali ini begitu. Apakah masalah kredit perbankan ini bisa menjadi solusi ke depannya begitu, Pak Tauhid? Ya, saya kira bisa ya. Misalnya salah satu pemicu ya daripada suku bunga yang tinggi kan apa namanya, kalau kita lihat pecah gitu ya, 20% itu karena preferensi rate dari suku bunga ya. Itu kebanyakan oleh Himbara ataupun lembaga pemerintah begitu ya. Deposito-deposito khusus dan sebagainya. Ini kan bisa dibicarakan sehingga bank ketika menawarkan suku bunga yang tinggi ke mereka begitu, itu bisa diturunkan, apalagi kalau sebagian itu yang minta pemerintah. Sehingga bank juga bisa akhirnya kalau itu diturunkan, itu bisa suku bunga yang diberikan ke para pelaku usaha juga bisa turunkan. Oke. Termasuk misalnya yang 200 triliun, kalau 4% terlalu mahal ya, itu juga bisa diturunkan, mungkin masih sekitar 3 sampai 3,5%, sehingga suku perbankannya juga bisa diturunkan. Saya kira itu gitu. Jadi karena sebagian besar pemerintah kewenangannya besar, saya kira itu masih bisa dikompromikan. Yang kedua misalnya bagaimana mendorong demand begitu ya. Saya kira memang ya mendorong demand ini kan kalau kita lihat masih bergantung kepada anggaran pemerintah. Karena Oke. itu semakin banyak uang itu turun ke masyarakat ya, terutama ke kelompok bawah dan menengah, harusnya bisa bekerja sebagai putaran ekonomi yang tinggi begitu ya. Program MBG, koperasi dan sebagainya. Nah, ini yang harusnya lebih tepat sasaran akan jauh lebih baik begitu ya. Sehingga ada anggaran yang besar tapi multipliernya rendah, pasti ada problem di transmisinya, di sasaran dan sebagainya, itu yang kemudian diperbaiki sehingga demand masyarakat tinggi. Satu lagi yang saya kira penting untuk mendorong demand, ini kita nih mulai kedodoran soal investasi ya. Memang target investasi 1.900 triliun itu tercapai di 2025, tapi tren PMA-nya ini mulai turun. Oke. Ya, masalahnya adalah kalau kita lihat mengandal PMD ini banyak yang kecil-kecil dan majority adalah ke sektor jasa begitu ya. Sementara banyak PMA yang di sektor primer maupun di sektor industri itu sedikit. Nah, ini yang kemudian kita dorong perbaikan iklim investasi agar penciptaan lapangan kerja dan demand ini tumbuh. Yang ini yang ketiga ini seringkali ketinggalan, apalagi dengan situasi dominasi pemerintah mulai kuat dalam 2 tahun terakhir dari sisi investasi. Oke. Sementara tadi swasta mulai berkurang nih dari Bu Sarmila ya. Saya kira ini fenomena yang fenomena gunung es yang pada akhirnya orang malas investasi di Indonesia dengan situasi akhir-akhir gini, apalagi kita tahu sudah ada katakanlah daya saing kita turun dari 27 ke 40, Iya. indeks MCI, kemudian macam-macam itu turun begitu. Ini harusnya dibaca satu fenomena ada pelemahan struktural ekonomi kita yang harus kita perbaiki. Ya kalau kemarin mungkin ya PTA yang kemarin di Amerika itu juga menjadi cerminan bagaimana harusnya ini kita harus melakukan banyak perubahan. Begitu Mas Pras. Oke, lantas bagaimana harapan dari pelaku usaha sendiri Bu Sarmila terhadap perbankan dan juga pemerintah agar kebijakan ini ya akhirnya benar-benar bisa mendukung dunia usaha, mendorong juga pertumbuhan ekonomi nasional kita begitu dengan kontribusi pelaku usaha khususnya KDN Indonesia di sana. Yang pertama saya minta suku bunga untuk kredit itu betul-betul sesuai yang diarahkan pemerintah, turunkan bener kan turun gitu. Itu satu ya. Yang kedua peran swasta ditingkatkan dalam dinamika ekonomi kita, karena peran-peran swasta sekarang ini sudah mulai di nomor 2 kan. Jadi peran pemerintah lebih besar daripada peran swasta dalam melaksanakan aktivitas bisnis ataupun ekonomi. Yang ketiga
ketiga, kumpulkan nih para pengusaha kelas menengah untuk bisa bersama-sama pemerintah mencarikan solusi dan memberikan stimulus-stimulus gitu, stimulus-stimulus yang Oke. di sektor energi, sektor pertanian, di sektor tourism, di sektor jasa dan perdagangan. Itu yang menurut saya yang harus disegerakan. Karena ini kalau kita berlarut-larut, kita lakukan pembiaran-pembiaran, ini makin hari akan makin membahayakan buat ekonomi kita. Baik, itu dia penurunan suku bunga pinjaman, kemudian stimulus yang masih diharapkan tetap ada begitu ya untuk dunia usaha khususnya dari pihak swasta begitu ya di tahun 2026 ini. Pak Tauhid, kemudian Ibu Sarmila, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Tauhid. Makasih Mas Bu Pras, Sarmila. makasih Ya. Pak Terima Taufik, kasih Bu Pak Tauhid. Sarmila, Mas Iya, Pras. makasih.